Baik teman-teman, sebelum kita memasuki materi yang akan disampaikan oleh presentator, di sini saya akan menggambarkan sedikitnya tentang statistika inferensial. Nah, sebelum memasuki materi ini, kita perlu mengetahui dulu apa itu arti statistika. Jadi, statistika adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang data, penyajian data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulannya. Nah, jadi sederhananya, statistik inferensial ini metode statistika yang dapat digunakan untuk memperoleh kesimpulan dari sampel yang diambil dari sebuah populasi. Apa itu sampel? Sampel itu pengamatan atau penelitian. Nah, kalau populasi artinya objek. Jadi saya beri contoh kasus penelitian berat badan siswa kelas 1 SD sebanyak 50 orang. Nah, di sini kita mengambil sampel yang saya kotakin itu sampel. Jadi memilih antara 50 orang itu salah satu saja yang dipilih sampelnya. Nah, di sini saya pilih sampelnya ada 5 dan populasi itu artinya objek ya. Jadi dari orang pertama sampai orang ke-50 itu namanya populasi. Jadi, statistik inferensial ini mencari mean atau rata-rata. Nah, statistik inferensial ini ada deskriptif dan ada juga inferensial. Jadi, kalau deskriptif ini dia mencari rata-rata seluruh siswa dari orang pertama sampai orang ke-50. Nah, kita kan mencari statistik inferensial ya. Jadi, kalau statistik inferensial ini mencari rata-rata setiap anak. Jadi kita mengambil sampel aja nih. Tadi ya saya sudah kotak-kotak di sini dari 50 orang kita mengambil sampel 5. Nah, dari 5 orang ini ditambah lalu dibagi 5, jumlahkan nanti hasilnya sama dengan statistik deskriptif. Nah, mengapa kita menggunakan statistik inferensial? Gunanya adalah untuk mengefisienkan waktu, tenaga, dan pikiran. Karena kalau kita menggunakan statistika deskriptif akan menguras waktu banyak. Selanjutnya, jenis-jenis statistik inferensial ada 2. Pertama ada statistik parametrik dan juga ada statistik non parametrik. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan nih perbedaan apa saja statistik parametrik dan non parametrik. Nah, contohnya kita menganalisis data berat badan siswa SD kelas 1. Kalau berat badan itu dia lebih condong ke kilogram ya atau kg. Nah, kalau tinggi badan siswa itu bersimbol dengan cm atau cm. Nah, di sini berat badan menunjukkan bahwa ada angka 0 dan tinggi badan pun sama ya, 0 cm atau 0 kilo. Walaupun tidak ada siswa yang memiliki berat badan 0 kilo ya, maksudnya di sini tuh bersifat mutlak gitu, skala rasio. Nah, selanjutnya kalau misalnya non parametrik itu dia lebih ke data yang berbentuk kategori namun tidak memiliki tingkatan atau strata. Maksudnya tuh misal siswa SD kelas 1 dari 50 siswa di sini memiliki jenis agama yang berbeda. Ada yang agama Islam, Buddha, Hindu, dan sebagainya. Nah, SD kelas 1 juga memiliki jenis kelamin. Misal jenis kelaminnya berbeda ya, ada laki-laki dan ada perempuan. Atau merek obat, bermacam-macam obat ya, dan hobi yang berbeda dari setiap anak. Oke teman-teman, selanjutnya yang terakhir itu hipotesis ya. Hipotesis ini artinya dugaan. Jadi kalau di dalam statistik hipotesis ini menduga-duga tentang parameter. Apa itu parameter? Parameter itu ukuran yang diperoleh oleh populasi. Tadi yang kita bahas populasi artinya objek ya kan. Nah, jadi hipotesis statistik ini diuji secara empiris atau berdasarkan data. Cara menguji hipotesis seperti apa? Caranya gini, misal Andi mencalonkan sebagai wali kota Bekasi. Lalu Andi sebelum mencalonkan wali kota, ia ingin tahu nih presentasi penduduk di mana yang masih rendah untuk mengenali dirinya. Nah, maka dari itu Andi melakukan uji hipotesis. Dia melakukan survei ke kecamatan. Jadi di wali kota itu ada kecamatan Tambun, kecamatan Cikarang, dan kecamatan Cibitung. Misal ya, ini kita ambil 3 aja, sampel 3 kecamatan. Nah, lalu di kecamatan Tambun ini ada 100 penduduk yang tidak mengenal Andi, misal ada 5. Nah, kalau di kecamatan Cibitung ada 200 penduduk yang tidak mengenal Andi, ada 20.
Nah, kalau di Kecamatan Cikarang ada 1000 penduduk, yang tidak mengenal Andi ada 15. Jadi yang paling banyak di mana? Tadi ya, yang 20 jumlahnya di Kecamatan Cibitung. Nah, di Kecamatan Cibitung ini yang akan dilakukan sebuah kampanye oleh calon wali kota, yaitu Pak Andi. Jadi Pak Andi akan melakukan kampanye nih di daerah Kecamatan Cibitung. Seperti itu. Kenapa Pak Andi tidak melakukan sensus? Sensus itu artinya menunjuk satu persatu dari misal dari 200 penduduk di Cikarang, dia akan memberikan angket. Tidak seperti itu, karena itu akan menghabiskan waktu, pikiran, dan tenaga ya, tidak efisien. Maka dia perlu menggunakan data hipotesis saja. Caranya mengambil sampel dari per kecamatan tersebut. Nah, di situ untungnya memiliki hipotesis ini akan menghemat tenaga, waktu, dan pikiran ya. Kurang lebihnya seperti itu penggambaran dari materi hari ini. Kurang lebihnya akan disampaikan oleh presentator kita pada hari ini ya. Untuk sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.